Berkat Allah kita masih dilimpahkan rezeki yang banyak ya Bapak Ibu, masih bahagia sehat ya. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah. Salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita begitu banyak pencerahan untuk tabungan kita nanti ya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu-ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang kami banggakan narasumber hari ini Ibu Hardita SPDI yang menjadi narasumber berbagi praktik budaya positif kali ini, dan juga ibu-ibu, ada bapaknya, ibu-ibu yang kami cintai yang cantik-cantik semua dari SMA 2 Harau. Baiklah ibu-ibu semua, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mintakan kepada Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu arahan kata-kata untuk membuka kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nggak perlu full ke depan, kita bisa nunggu belakang dia nih, kasihan. Belakang? Bentar lagi tuh. Tipis nih. Enggak, dia sedikit aja. Ini kita. Bagaimana pelaksanaan tombel kita ini bisa semaksimal mungkin dan bisa berbagi, terutama berbagi praktik baik, sehingga semua kita bisa menularkan kebaikan, semua kita bisa memberikan kebaikan. Begitupun dalam kesempatan ini kita juga sama-sama bisa menerima apa-apa saja kebaikan-kebaikan yang demi tugas kita bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita demi masa depan anak bangsa kita. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Dan begitupun dengan yang lain, selalu kami mensupport bagaimana. Terima kasih ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada kita semua. Baiklah ibu-ibu semua yang masih semangat untuk menerima ilmu baru, kita lanjutkan saja ke pokok acara kita hari ini, yaitu berbagi praktik baik dari Ibu Hardita SPD. Kepada Bu Hardita, silakan. Terima kasih. Mungkin bawah aja. Kita langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mengambil waktunya sedikit sebelum kegiatan tombol kita. Yaitu di sini kebetulan ada tugas dari TGP ini, aksi nyata menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, jadi berdasarkan ilmu yang sudah didapat, mungkin di sini berbagi informasi aja sedikit tentang budaya positif yang sudah didapat. Nah, saya yakin ibu-ibu semua sebenarnya sudah menerapkannya di sekolah atau di
berbagi dan mungkin mengingatkan kalau mana tahu ada yang lupa. Oke, nah di sini ini pemahaman saya sendiri ya tentang budaya positif. Ya, berdasarkan prakarsa perubahan yang sudah kemarin kita ada visi ya, yang kemarin sempat mengikuti kegiatan kita kemarin, ada salah satunya budaya positif. Nah, budaya positif berdasarkan prakarsa perubahan yang kita lakukan, budaya positif dapat kita terapkan di sekolah melalui kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Budaya positif dapat diciptakan teori kontrol. Ini ada makna disiplin. Jadi apa sih yang disiplin itu? Nah, kalau ini belajar kontrol diri dengan mengenali potensi diri, keinginan kita bukan berdasarkan keinginan orang lain. Nah, di sini juga kita melakukan tindakan atau perilaku itu ada motivasi yang mendorongnya ya. Mungkin takut dapat hukuman, takut tidak dapat nilai kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu mendapatkan imbalan. Nah, seperti yang sampaikan tadi, ada yang diharapkannya untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, berarti motivasi, ya, tujuannya untuk apa? Oke? Jadi masing-masing kita tentu punya motivasi yang berbeda-beda untuk datang tepat waktu. Ada mungkin motivasinya supaya tidak, yang pertama terhukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Oke? Nah, jadi nah, jadi kembali ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi nanti di lapangan di kelas ketika anak melakukan tindakan atau perilaku itu ya, pasti kita sebagai guru perlu memperhatikan 5 dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat Allah kita masih dilimpahkan rezeki yang banyak ya Bapak Ibu. Masih bahagia, sehat ya. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah. Salam dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita begitu banyak pencerahan untuk tabungan kita nanti di akhirat. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu-ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang kami banggakan narasumber hari ini Ibu Hardita SPDI yang menjadi narasumber berbagi praktik budaya positif kali ini, dan juga ibu-ibu, ada bapaknya, ibu-ibu yang kami cintai, yang cantik-cantik semua dari SMA 2 Harau. Baiklah, ibu-ibu semua, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mintakan kepada Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu arahan kata-kata untuk membuka kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nggak perlu full ke depan, kita bisa nengok ke belakang juga nih, kasihan. Belakang? Bentar lagi tuh. Tipis nih. Enggak, dia sedikit aja. Ini kita. Bagaimana pelaksanaan tombel kita ini bisa semaksimal mungkin dan bisa berbagi, terutama berbagi praktik baik, sehingga semua kita bisa menularkan kebaikan, semua kita bisa memberikan kebaikan. Begitupun dalam kesempatan ini kita juga sama-sama bisa menerima apa-apa saja kebaikan-kebaikan yang demi tugas kita bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita demi masa depan anak bangsa kita. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Dan begitupun dengan yang lain, selalu kami mensupport bagaimana. Terima kasih ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada kita semua. Baiklah ibu-ibu semua yang masih semangat untuk menerima ilmu baru, kita lanjutkan saja ke pokok
acara kita hari ini, yaitu berbagi praktik baik dari Ibu Hanita SPD. Kepada Bu Hanita, silakan. Terima kasih. Oke, mungkin bawah aja. Kita langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mengambil waktunya sedikit sebelum kegiatan tunggal kita. Yaitu di sini kebetulan ada tugas dari CGV ini, aksi nyata menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, jadi berdasarkan ilmu yang sudah didapat, mungkin di sini berbagi informasi aja sedikit tentang budaya positif yang sudah didapat. Nah, saya yakin ibu-ibu semua sebenarnya sudah menerapkannya di sekolah atau di kelas. Cuma mungkin di sini kita biar bisa sering dan berbagi dan mungkin mengingatkan kalau mana tahu ada yang lupa. Oke, nah di sini ini pemahaman saya sendiri ya tentang budaya positif. Ya, berdasarkan prakasa perubahan yang sudah kemarin kita ada visi ya, yang kemarin sempat mengikuti kegiatan kita kemarin, ada salah satunya budaya positif. Nah, budaya positif berdasarkan prakasa perubahan yang kita lakukan, budaya positif dapat kita terapkan di sekolah melalui kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Budaya positif dapat diciptakan teori kontrol. Ini ada makna disiplin. Jadi apa sih yang disiplin itu? Nah, kalau ini belajar kontrol diri dengan mengenali potensi diri, keinginan kita bukan berdasarkan keinginan orang lain. Nah, di sini juga kita melakukan tindakan atau perilaku itu ada motivasi yang mendorongnya ya. Mungkin takut dapat hukuman, takut tidak dapat nilai kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu mendapatkan imbalan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang diharapkannya untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, berarti motivasi, oke, tujuannya untuk apa? Oke, jadi masing-masing kita tentu punya motivasi yang berbeda-beda untuk datang tepat waktu. Ada mungkin motivasinya supaya tidak, yang pertama terhukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Oke? Nah, jadi Nah, jadi kembali ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi nanti di lapangan di kelas ketika anak melakukan tindakan atau perilaku itu ya, berarti kita sebagai guru perlu memperhatikan 5 dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sebelum kegiatan kita mulai, kita awali kegiatan kita dengan membaca doa. Kegiatan mana yang kita doa? Ya, mimpi doa persatuan. Boleh sekian Jian. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sudah memimpin doa, semoga kegiatan kita ini akan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah Ibu, Ibu akan absen dulu ya. Ariska, Aurel, Adela, Aziza, Syafiqah, Claudia, Dawi, Pastor Ibu, oke,
masa baru. Nah, kemarin kita sudah di kelas fase E. Nah, kita beranjak dari kelas yang kemarin. Nah, kira-kira nih anak ibu mengimpikan kelas yang bagaimana? Oke. Nah, jadi di sini anak ibu boleh bermimpi gitu ya. Anak ibu itu memimpikan kira kelas yang bagaimana, suasana yang bagaimana gitu ya, teman yang bagaimana, situasi belajar yang seperti apa, boleh ya? Kita boleh bermimpi. Oke, anak ibu boleh bermimpi. Nah, sekarang siapa yang bisa mengeluarkan mimpinya? Siapa yang bisa menyebutkan mimpi saya di kelas ini adalah ini? Saya menginginkan kelas yang seperti ini. Oke. Seperti apa? Kelas yang seperti apa yang anak ibu mimpikan? Nyaman. Aman. Netral. Ayo, oke. Jangan. Ada begini. Oke. Oke. Nah, sebelum kita membuat kelas yang kita impikan, nah tentu kita mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada, ya kan? Peraturan sekolah apa atau peraturan apa yang akan dibentuk untuk membuat sebuah keyakinan gitu. Mungkin supaya kelas impiannya itu tercipta, terwujud, kira-kira peraturan apa yang perlu kita terapkan? Ya, tahu nggak peraturan? Peraturan tahu ya? Nah, kita banyak dari situ. Kira-kira peraturan apa sih yang perlu kita buat supaya kelas impian kita ini kan Terwujud. Nih, ibu mohon nanti ditulis di sini ya. Kelas ini peraturan-peraturan yang menurut ibu anak ibu perlu diterapkan di sini di kelas ini. Oke, mungkin ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar sekolah setiap untuk menekan orang tua. Satu kertas ya. Ini masih nomor 1 kemudian. Nah, ibu di kertas itu silakan anak ibu tuliskan kira-kira peraturan apa sih yang perlu kita buat untuk membuat sebuah kelas impian. Coba apa dulu? Menurut ibu apa? Ada yang nggak paham dengan instruksinya? Paham ya? Oke. Boleh izin, boleh tidak.
yang benar-benar sesuai dengan harapan kita. Nah, jadi kalau seandainya ada mungkin di selama ini kelasnya kurang menyenangkan, kurang solidaritas, kurang kompak, kurang apa, boleh tuliskan di situ. Nanti tujuannya itu gitu. Nah, ibu ini mengharapkan kelas yang bagaimana? Apakah kelas mungkin di kelas ini mengharapkan kelas yang saling menghargai, saling mengingatkan, menggunakan bahasa yang baik gitu ya, atau disiplin. Nah, kalau udah boleh anak ibu tempel di sini. Oke, silakan
Kelas yang ada tidak memperbanyak tanaman, nanti apa ya? Masuk ke mana ya? Menjaga kebersihan. Jawa. Fasilitas. Ini peraturannya, ini kan peraturan yang kita buat. Tadi peraturannya apa? Membawa benar itu. Harus membawa benar. Fasilitas. Nah, selanjutnya kelas yang bersih memang telah menggunakan buang sampah, meninggalkan sampah di dalam ladang. Menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Tidak terlalu berisik. Oke, tadi. Ada makhluk halus seperti ini. Respect. Tapi respect gitu. Kok bisa begini Anda? Ya, semua ribet. Dalam bentuk sendiri sama yang yang dia berapa menit terpilih kok. Coba letak sini lah. Itu mati ya. Apanya? Oh iya. Celokin dulu tapi. Lewo. Aziza. Aziza. Kayu nih. Tuh, main api, alhamdulillah. Aku sih kok. Kurang ada kok kurang. Atau otak dekat. Tah. Jadi masuk penilaian tuh. Iya pula.
Iya, kalian kan itu jadi kalimatnya positif. Yang belum itu siapa kan? Mantap, mantap. Aduh. Kita sebagai warga sekolah atau anggota kelas, Nanti kamu loh. kita harus menjaga kebersihan di sekitar sekolah atau di dalam kelas agar terlihat bersih. Oke, menjaga ketentraman kelas. Kita jangan ada kelas kita yang terlalu ada kesibukan ya. Nah, jadi yang pertama yaitu
orang. Itu maksudnya kayak gini ya. Jaga orang, mengejek, membunuh kepercayaan diri seseorang. Apa kita buat bahasanya yang bagus? Mengejek, tentang mengejek. Saling menghargai. Rajin supaya uang kas tanggung jawab ya. Tanggung jawab atas semua kas. Menjaga kenyamanan jelas. Sudah. Menghargai antar sesama. Saling menghargai. Memuji dan mengapresiasi teman saat tampil ke depan. Maksudnya kemana? Menghargai. Bertakwa ya. Bertakwa Tuhan yang Maha Esa. Saling menjaga keamanan kelas agar tercipta kelas yang mempunyai keadilan yang tinggi. Berarti maksudnya bersama. Jadi lagi disiplin diri kita wajib bertakwa karena kita punya menciptakan solidaritas. Maksudnya ya menjaga kebersihan sudah tidak ribut tapi aktif, tidak ribut tapi aktif. Menjaga fasilitas tanggung jawab. Saling menghargai, tidak saling menyatukan. Kebersihan sudah sini ya. Sudah. Menjaga keamanan kelas. Sudah. Di dalam kelas kita harus saling menghargai. Harus menjaga kebersihan kelas agar kita nyaman di kelas. Tentunya kita teman. Nah, di sini ada bertakwa sudah, saling menghargai sudah. Nanti masuk ke mana? Disiplin. Turunnya. Tanggung jawab. Saling menghargai bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, saling menghargai, dapat dipercaya ini tanggung jawab. Tanggung jawab. Disiplin. Saling menghargai, saling menjaga kebersihan, tertib, mendapatkan fasilitas yang cukup, bertanggung jawab, disiplin, rajin ibadah. Langsung ya. Disiplin selain dari satu mesti di sini juga ada yang masuk ya, ada pengmasuk. Menghargai sesama anggota kelas, menjaga kebersihan kelas,
menjaga kebersihan dan kenyamanan. Menjaga kebersihan. Boleh. Ibu, ini kan nanti akan kita terapkan ya. Kalau kamu boleh kamu terapkan, tapi kalau kamu mau ini lagi nggak apa-apa. Oke? Jadi artinya keyakinan kelas inilah nanti yang akan kita terapkan. Misalnya kalau seandainya nanti kita sudah sepakat menjaga kebersihan kelas, misalnya ternyata ada anak ibu yang tidak menjaga kebersihan kelas. Misalnya ada anak ibu yang tidak pakai, misalnya. Nah, berarti dia melanggar keyakinan kelas kita. Oke, menjaga apa? Jaga kebersihan. Menjaga kebersihan, menjaga kebersihan, tanggung jawab. Sudah. Apa lagi? Disiplin dalam menjalankan tugas dan ibadah. Disiplin. Disiplin. Dalam melaksanakan tugas dan ibadah. Dalam menjalankan ibadah. Oke, apa lagi, Nam? Saling menghargai. Itu tiga lagi. Saling menghargai antar sesama anggota kelas. Oke, ini ibu ada nggak yang mau ditambahkan untuk sementara ini ya? Yang pertama menjaga kebersihan dan ketentraman kelas. Oke, yang kedua apa saja ini? Menjaga kebersihan dan ketentraman kelas. Kebersihan apa saja? Guru di depan gitu ya. Apa lagi? Tentang kebersihan. Kelas tanpa dilagi. Oke, apa lagi nak? Udah? Cukup? Oke. Nah, menjaga kebersihan. Nah, ketentraman kelas. Tidak ribut. Tidak mengejek.
siapa yang akan naik sepeda? Di sini kita harus main ya. Kenapa Alhamdulillah apa menunjuk orang? Siang Alfa, siang Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, anak ibu sudah makan? Sudah. Oke, kira-kira Alfa tahu kenapa Alfa dipanggil ke sini? Tahu. Tahu, kira kenapa? Nah? Karena kemarin aku pakai sandal di kelas. Pakai sandal. Oke, kenapa Alfa pakai sandal ke sekolah? Soalnya kemarin itu ada nanggung 2 jam lagi. Oke, jadi nanggung ya, karena 2 jam lagi Alfa pulang itu ya. Oke, nggak masalah. Mungkin kalau ibu yang berada di posisi Alfa, mungkin ibu juga akan berpikir seperti itu, gitu ya. Nah, coba sekarang Alfa, kira-kira menurut Alfa, keyakinan kelas kita yang mana yang sudah Alfa lakukan atau Alfa langgar? Keyakinan dalam memakai sepatu atau kedisiplinan dalam berpakaian. Oke,
Berarti Aufa sudah melanggar kedisiplinan dalam memakai sepatu. Ya. Nah, jadi sebagaimana yang kita sepakati kemarin bahwa kita ke sekolah itu harus memakai sepatu. Nah, ternyata Aufa memakai sandal di jam pembelajaran. Nah, menurut Aufa, kira-kira bagaimana cara kita atau cara Aufa untuk kedepannya mengatasi masalah ini? Kan disiplin Alfa Bu. Oke. Alfa coba kasih pelajaran itu. Oke. Nah, jadi Alfa akan mencoba menumbuhkan kedisiplinan itu ya. Berarti menumbuhkan kesadaran dari diri Alfa sendiri. Oke, yang kedua, Alfa berusaha untuk mematuhi dan menjalankan keyakinan kelas kita. Oke, kira-kira Alfa bisa menjalankan itu. Alfa coba Bu, nanti Alfa biasakan. Oke, mari kita coba. Semoga ke depannya Alfa bisa menjalankan keyakinan kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Izati ZA dari kelas 11 F3. Kemarin saya melanggar keyakinan kelas, yaitu memakai sendal ke kelas. Menurut saya, dengan adanya keyakinan kelas, saya menjadi lebih paham bahwa keyakinan kelas itu dapat menjadikan saya lebih disiplin dan merasa nyaman saat di kelas. Terima kasih untuk Ibu Nita yang sudah memberi keyakinan kelas pada kelas kami. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Ibu. Selamat siang, Din. Siang Bu. Oke, apa kabar, Din? Alhamdulillah sehat Bu. Din udah makan siang? Alhamdulillah sudah Bu. Oke. Din, kira-kira Udin tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Oke, kenapa Udin Ibu panggil? karena Udin di jam ke-7 Udin pakai sandal Bu. Kayak sandal. Oke. Nggak apa-apa, Din. Memang kita pernah melakukan kesalahan. Nggak Udin aja yang melakukan kesalahan, ada teman-teman juga melakukan kesalahan. Nah, sekarang Udin tahu apa alasan Udin memakai sendal? Karena sepatunya hilang Bu. Hilang sendal Udin. Ya, Sepatunya hilang. ya, Oke. Di mana hilangnya, Din? di asrama Bu. Di asrama. Oke, jadi gara-gara sepatunya hilang, jadi Udin pakai sendal kemarin itu, pakai ini ya, pergi ke sekolah ya. Ya Bu. Oke. Nah, coba sekarang untuk kedepannya, bagaimana cara Udin supaya sepatu Udin ini nggak hilang? Caranya disimpan di rak sepatu Bu. Di rak sepatu. Mana lagi? Di tempat-tempat sepatu. Kemarin taruhnya di mana, Din? Di luar Bu. Oh, di luar. Sekarang Udin mau taruh di dalam atau dekat rak gitu ya, Ya, supaya tidak hilang. Selain itu, bagaimana cara Udin supaya sepatu Udin ini nggak hilang lagi? Dibuat tanda. Oh, dikasih tanda di sepatu itu. Ya Bu. Oke. Selain itu ada lagi, Din? Dibuat nama Bu. Kasih nama ya, Ya. supaya kita bisa melihat ini punya kita gitu ya, Din. Oke. Bagus. Cara Udin dengan cara yang Udin lakukan, semoga nanti sepatu Udin ini nggak hilang lagi gitu ya. Ya Bu. Nah, jadi nanti Udin pergi sekolah tetap pakai sepatu. Nah, kira-kira menurut Udin keyakinan kelas yang mana yang Udin anggap kemarin? Apa Bu? Rompa Bu. Ya, pakai sandal ya. Ya Bu. Berarti bagian yang mana kah itu yang Udin melanggar? Apakah bagian kedisiplinan atau bagian apa?
bagian kedisiplinan. Oke, berarti kita kan kemarin sudah buat ini ya, keyakinan kelas untuk disiplin memakai sepatu ke kelas. Nah, Udin ternyata melanggar keyakinan kelas kita. Oke, nah semoga Udin kedepannya bisa tetap menjalankan keyakinan kelas kita ya. Ya, Bu. Ya. Terima kasih Din, semoga kedepannya Udin bisa lebih baik. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gairudin. Saya dari kelas F3. Jadi manfaat yang diskusikan tadi itu saya jadi tahu cara disiplin dan menjaga barang agar tidak ceroboh dalam menjaga barang. Yang terkait itu tentang sepatu untuk pergi sekolah. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.